Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan diundang makan oleh Sang Huang. Namun dia sempat berdebat dengan nenek Sang Huang yang bernama Sang Huang Xiaocui. Di saat mereka berdebat, seseorang datang. Dia adalah pelayan Liu yang meminta bantuan kepada Xiaocui. Ternyata, Xiaocui ini adalah seorang dokter. Dia sempat menolak permintaan pelayan Liu, namun Bupan memprovokasi. Sehingga, dokter Xiaocui akhirnya bersedia membantu pelayan Liu. Mereka pun pergi ke tempat pasien. Setelah sampai, Bupan merasa suasana di rumah tersebut begitu dingin. Di saat yang sama, seseorang bernama Wei Puxian datang. Dia dipersilahkan masuk oleh wanita yang bernama Chu Lingling. Wei Puxian adalah seorang dokter. Sikap pemilik kediaman berbeda jauh. Mereka begitu bersemangat ketika bertemu dengan Dr. Wei. Dr. Xiaocui merasa perlakuan keluarga Chu sangatlah buruk. Mereka mengundangnya, tapi masih mengundang dokter lain. Sang Huang juga tidak terima dengan perlakuan keluarga Chu kepada neneknya. Chu Lingling menunjuk ke Dr. Xiaocui, memberikannya penghinaan. Dia juga mengatakan Dr. Xiaocui pasti memiliki niat jahat dan hendak menipu. Seketika, kedua orang tuanya menyuruh Chu Lingling tidak bersikap kasar. Mereka telah mengundang Dr. Xiaocui karena sangat khawatir dengan keselamatan putrinya. Sang Huang mengajak neneknya pergi dari tempat tersebut. Namun, Dr. Xiaocui ingin melihat kemampuan Dr. Wei. Berpindah ke ruang pasien, terlihat seorang gadis dalam keadaan tidak sadarkan diri, terpasang alat bantu pernapasan. Gadis ini bernama Cukin. Menurut pemeriksaan, Cukin telah terkena racun yang menyebabkannya amnesia selektif. Dr. Wei mulai menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada ayah Cukin, yaitu Cupe. Tentu saja, sebagai seorang ayah, dia ingin Dr. Wei melakukan yang terbaik untuk putrinya. Namun, Dr. Wei kelihatannya tidak memiliki cara. Dia menyuruh kedua orang tua Cukin untuk berdoa dan meminta mujizat. Sang ibu begitu sedih. Dia memegang tangan putrinya sambil menyesali karena dia telah memberikan putrinya berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri. Dr. Xiaocui juga mengatakan, hasil pemeriksaan Dr. Wei itu benar. Jika dia sendiri yang mengobati, dia pasti akan mengatakan hal yang sama. Bupan menatap Cukin. Sebelumnya, Bupan mendengar kalau Cukin ini juga mengikuti ujian penilaian seperti dirinya. Karena mereka telah ditakdirkan untuk bertemu, Bupan akan membantunya. Saat suasana hening, Bupan mengatakan dia akan membantu menyembuhkan Cukin. Orang-orang terkejut, banyak pertanyaan dan keraguan dari keluarga Chu diarahkan ke Bupan. Mereka juga menanyakan siapa guru pengobatan Bupan. Namun Bupan mengatakan, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjadi gurunya. Perkataan sombong Bupan membuat Dr. Wei sangat marah. Bupan terus menyombongkan diri di depan Dr. Wei hingga membuat Cupe kesal. Namun pada akhirnya, Bupan mengatakan, dia berkata bohong atau tidak, mereka semua bisa melihatnya. Keributan itu membuat Cukin tersadar. Dia mengatakan nama Sobupan. Dalam ingatannya, orang tersebut sangatlah kuat. Maka dari itu, Cukin ingin membiarkan Bupan mencobanya. Karena perkataan Cukin, Bupan diizinkan mengobatinya. Bupan menatap Dr. Xiaocui, memintanya meminjamkan jarum perak. Sebelumnya, Bupan sempat belajar menggunakan jarum perak dari seorang Taois yang bernama Junhei Xiansun, penguasa Bima Sakti. Dr. Wei masih meragukan kemampuan Bupan. Bupan memulai pengobatannya. Banyak jarum ditusukkan pada titik penting pada tubuh Cukin. Kehilangan ingatan mirip dengan kehilangan jiwa. Bupan mencoba membangun pondasi Cukin, kemudian menggunakan sebuah metode yang dapat menyembuhkannya. Melihat metode yang dilakukan oleh Bupan, Dr. Xiaocui cukup terkejut. Teknik tersebut sangat akurat. Gerakannya halus, tanpa jejak stagnasi. Bahkan, jika dia sendiri yang melakukannya, dia tidak yakin bisa menandingi teknik Bupan. Jarum terakhir ditancapkan oleh Bupan, tepat pada dahinya. Sesuatu dari tubuh Cukin ditarik keluar oleh Bupan. Setelah langkah terakhir, Cukin mengeluarkan reaksi. Melihat reaksi tersebut, PR bersemangat. Dr. Wei mengatakan, meskipun seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa, pengobatan membutuhkan siklus. Dia juga meragukan Bupan, apakah dia benar-benar seorang dokter. Tiba-tiba Cukin terbangun. Dia langsung berteriak, mengatakan telah mengingat semuanya. Kedua orang tua Cukin sangat bahagia melihat putrinya telah sadar dan sembuh dari amnesia. Dr. Wei menunjuk Bupan. Dia tidak percaya dengan pengobatan yang dilakukan oleh Bupan. Namun Cupe menghentikan tindakan tersebut. Bupan menunjuk balik, mengatakan, Dr. Wei pasti merasa iri melihat Bupan dapat menyembuhkan Cukin. Dr. Wei yang belum tahu siapa MC kita, dia masih berani menunjuk dan memberikan ancaman.
Cukin kembali berkata, dia mengingat kalau Bupan ini adalah orang yang menyelamatkan para peserta dalam kapal. Dan juga, Bupan ini adalah orang yang dianugerahi instruktur kehormatan dari aliansi Wudao dan gelar jenderal. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang yang mendengar. Prestasi Bupan begitu luar biasa. Setelah mengetahui informasi tersebut, Dr. Wei langsung gemetar. Dia berlutut meminta belas kasih kepada Bupan. Bupan menendang Dr. Wei hingga dia terjatuh dan menyuruhnya keluar. Dr. Wei berlari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Wajah gugup Cupe muncul. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bupan. Namun Bupan tidak ingin memperpanjang masalah. Dia dan putrinya telah berpartisipasi dalam ujian penilaian. Karena hal itu, ini bisa dianggap sebagai takdir. Bupan pun pergi. Xiao Cui dan Sang Huang hanya bisa menatap kepergian Bupan. Dia benar-benar kagum dengan keterampilan medis yang dimiliki oleh Bupan. Kemudian, Xiao Cui menanyakan seberapa dekat cucunya dengan Bupan. Namun Sang Huang menyindir neneknya yang sebelumnya mengatakan kalau Bupan adalah orang yang buruk. Keesokan hari, berpindah ke sebuah tempat. Saat ini, Bupan sedang bersama dengan Sang Sang. Dia masih tidak mengerti kenapa Sang Sang menyuruhnya datang ke sini. Saat ini, Sang San mengajak Bupan ke pertemuan mahasiswa di kampusnya. Dia berniat mengajak Bupan untuk bersenang-senang. Tempat tersebut begitu ramai. Di sana juga ada Qin Shiliang dan adiknya, orang yang sebelumnya dihajar oleh Bupan. Dia berjalan mendekat ke Bupan. Saat ini, mereka berdua terlihat mendominasi dan tidak takut sedikitpun kepada Bupan. Dengan satu hentakan jari, banyak orang mengelilingi Bupan. Sang San merasa semua ini sudah dipersiapkan oleh Qin Shiliang. Sang San begitu ketakutan, kemudian meminta maaf kepada Bupan karena mereka berdua dalam keadaan seperti ini. Namun Bupan menenangkannya. Dia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Sesosok binatang dengan ukuran yang cukup besar dibawa keluar. Taringnya begitu besar dan tajam. Ketika binatang tersebut meraung, semua orang mulai bergidik ketakutan. Binatang itu adalah Ghost Mystic. Dikatakan binatang ini memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Mendengar informasi terkait binatang tersebut, ketakutan muncul di wajah orang-orang. Di saat suasana sunyi, binatang itu terlepas. Sontak, orang-orang berlarian menjauh dari tempat tersebut. Bupan menatap binatang mistik. Tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Qin Shiliang memerintahkan binatang tersebut menyerang Bupan. Binatang itu melompat ke arah Bupan, yang membuat Qin Shiliang berpikir, hari ini Bupan pasti akan mati. Aura makhluk yang jauh lebih mengerikan muncul di belakang Bupan. Dia berteriak, menyuruh binatang mistik tiarap. Dengan intimidasi yang diberikan oleh Bupan, binatang mistik langsung tersentak. Dia berhenti mendekat. Di lain sisi, Qin Shiliang dan adiknya tertawa terbahak-bahak melihat Bupan berteriak seperti memerintahkan seekor anjing. Hal itu membuat mereka berdua tertawa. Mereka belum melihat apa yang terjadi dengan binatang mistik. Dia berguling seperti seekor anjing. Bupan mengelus kepalanya sambil mengatakan, binatang ini tidak berbahaya, hanya saja terlihat menyeramkan. Melihat binatangnya begitu jinak dengan Bupan, Qin Shiliang dan adiknya merasa seperti tersambar petir. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bupan memerintahkan binatang mistik menyerang Qin Shiliang. Binatang mistik dengan patuh mengikuti perintah Bupan. Dia maju menyerang Qin Shiliang dan adiknya. Tiba-tiba seorang pria datang. Dia melompat memberikan serangan kepada binatang mistik, hingga akhirnya binatang itu pun terbunuh. Sang San merasa sedih dengan kematiannya. Bupan mengelus binatang itu, kemudian berniat membalaskan dendamnya. Orang yang datang bernama Kang Yoming. Dia mengejek Bupan yang begitu peduli dengan seekor binatang. Kang Yoming adalah ayah dari adik Qin Shiliang. Dari awal, namanya belum disebutkan. Jadi kita panggil adik Qin Shiliang ini dengan nama Kang Ming. Kang Ming meminta ayahnya membalaskan dendam kepada Bupan. Qin Shiliang juga memberikan provokasi kepada Kang Yoming. Dan juga, dia akan memberikan hadiah jika Kang Yoming bisa mengalahkan Bupan. Qin Shiliang akan memberikan salah satu keuntungan yang didapat keluarga Qin di Hong Kong. Dia pun berjalan sambil mengeluarkan aura di sekeliling tubuhnya. Kang Yoming ini begitu bersemangat mendengar hadiah yang dijanjikan oleh Qin Shiliang. Qin Shiliang sudah mengenal Kang Yoming. Dia adalah anggota kehormatan aliansi Wudao, Provinsi Jiangsu. Kekuatannya berada di peringkat B. Qin Shiliang begitu percaya diri dengan kemampuan Kang Yoming. Sang San sangat khawatir dengan kakaknya, namun Bupan kembali menenangkan. Dia mengatakan bisa melawan ratusan orang seperti Kang Yoming. Mendengar perkataan Bupan, Kang Yoming semakin bersemangat. Dia memberikan Bupan 3 gerakan untuk menyerangnya.
Tanpa basa-basi lagi, Bupan sudah muncul di depan Kang Yoming. Di saat yang sama, Kang Yoming belum menyadari kehadiran Bupan yang datang seperti kilat. Sebuah pukulan dilepaskan oleh Bupan mendarat pada wajah Kang Yoming, yang membuatnya terpental hingga menabrak meja hidangan di belakangnya. Wajah jelek kelompok Qin Shi Liang muncul. Mereka tidak percaya orang yang mereka banggakan dipukul hingga terjungkal oleh Bupan. Bupan memberikan hinaan ketika melihat lawannya tidak bisa menahan satu serangan. Kang Yoming sangat marah. Dia mengatakan Bupan tidak memiliki etika bertarung dan menyerangnya secara tiba-tiba. Qin Shi Liang dan Kang Ming juga membela Kang Yoming. Mendengar semua itu, Bupan akan mengikuti permainan mereka. Dia akan menunggu sampai lawannya siap. Kang Yoming mempersiapkan teknik. Gerakan demi gerakan mulai dilakukan. Sesaat kemudian, dia sudah selesai mempersiapkan teknik petir 5 cambukan. Gerakan yang dilakukan Kang Yoming membuat orang-orang terkagum-kagum. Kang Yoming melompat ke arah Bupan sambil memegang cambuk petir. Serangan petir dihayunkan mengarah ke Bupan. Bupan juga mengeluarkan kekuatannya. Dia mengangkat kedua tangannya, berniat menghancurkan serangan dari Kang Yoming. Kedua serangan mereka bertabrakan. Petir menyambar ke sekeliling. Namun, hasil dari benturan tersebut, Kang Yoming memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia terbang terpental. Wajah orang-orang terperangah. Mereka tidak percaya kalau Kang Yoming kalah dalam satu benturan. Di samping Bupan, Sang San sangat gembira. Kakak yang dia banggakan sungguh luar biasa. Di lantai, Kang Yoming menatap darahnya yang terus keluar dari mulut. Dia, yang seorang anggota kehormatan dari aliansi Wudao, dikalahkan dengan menyedihkan. Bupan mengatakan, anggota kehormatan hanya berada di peringkat B. Bahkan, jika instruktur dari aliansi Wudao datang, mereka harus berlutut di hadapannya. Bupan terus berjalan, mendekat ke tempat Kang Yoming. Sebuah tendangan dilepaskan, yang membuat Kang Yoming terpental, terbang menembus atap rumah. Kang Ming juga mendapat bagian, dia juga ditendang. Setelah itu, Bupan mendekat ke Qin Shi Liang, mengatakan, sekarang adalah gilirannya. Qin Shi Liang begitu ketakutan, wajahnya gemetar. Dia mengancam Bupan dengan kekuatan keluarganya. Namun Bupan tidak peduli, dia terus berjalan, mendekat ke Qin Shi Liang. Tanpa ragu, Bupan menendang telur ayam milik Qin Shi Liang. Ingat telur tersebut pecah. Sang San mengingatkan Bupan, keluarga Qin adalah keluarga terbesar di Chusao. Bupan tidak mempedulikan, dia akan menghancurkan keluarga Qin. Bupan berjalan sambil menyeret Qin Shi Liang. Dia akan pergi ke keluarga Qin. Berpindah ke halaman keluarga Qin, terlihat dua orang di taman halaman rumah. Pria yang menyiram tanaman mendengar Qin Shi Liang terus menimbulkan masalah untuknya. Namun, bawahan yang ada di sampingnya mencoba menenangkan. Tiba-tiba, terdengar ledakan. Sesuatu menghancurkan kediaman Qin Shi Liang. Orang dari keluarga Qin mulai berkumpul. Ternyata, itu adalah ulah dari Bupan. Dia meminta tuan rumah keluarga Qin segera keluar. Melihat kepala keluarga Qin, Bupan melemparkan Qin Shi Liang. Keterkejutan muncul di wajah kepala keluarga Qin. Seketika dia mendekat ke Qin Shi Liang. Qin Shi Liang ini adalah putranya. Dan kepala keluarga Qin bernama Qin Keewei. Mengetahui telur ayam milik Qin Shi Liang hancur, ayahnya sangat marah. Dia menyuruh para bawahan maju menyerang Bupan. Banyak orang mulai bergegas. Hanya dengan sebuah teriakan, banyak bawahan keluarga Qin langsung terpental. Mereka terjatuh satu persatu tanpa sempat menyentuh Bupan, apalagi melukainya. Keterkejutan muncul di wajah Keewei. Kekuatan utama yang dia bangun bertahun-tahun kini hancur dalam sekejap. Bupan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia mengatakan, jika kekuatan keluarga Qin hanya segini, mereka akan dilenyapkan. Keewei meletakkan Qin Shi Liang, kemudian mengatakan, kekuatan dan kekayaan keluarga Qin begitu luar biasa. Bupan tidak akan bisa menghancurkannya. Saat dia menyombongkan diri, sebuah teriakan muncul. Itu adalah Dr. Xiao Cui bersama dengan cucunya, Sang Huang. Dia datang untuk mendukung Bupan. Begitu juga dengan kepala keluarga Chu. Keewei cukup takjub melihat kedua orang tua itu memihak kepada Bupan. Xiao Cui mengancam, jika keluarga Qin berani menyakiti Bupan, dia dan muridnya tidak akan membantu keluarga Qin di bidang medis. Begitu juga dengan kepala keluarga Chu, Chu Pei. Dia akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Chu untuk menyerang keluarga Qin. Bupan menyadari dengan jelas niat kedua orang tersebut. Mereka terus berdebat mempermasalahkan kekuatan yang mereka miliki. Merasakan musuhnya yang sangat sombong, Keewei menyuruh anak buahnya pergi memanggil 3 konsekrasi yang memiliki kekuatan yang kuat. Namun Bupan tidak gentar. Hari ini, dia akan menghancurkan keluarga Qin. Sesaat, 3 orang tersebut sudah datang. Mereka bertiga bertanya, apakah ada musuh yang kuat?
keterkejutan muncul di wajah Cupe. Tingkat kekuatan 3 orang tersebut berada di level B. Kiwe menunjuk ke arah Bupan, kemudian menyuruh mereka bertiga membunuhnya. Sikap Bupan tidak terduga, bukannya takut, dia malah kecewa melihat kekuatan musuhnya yang dianggap cukup lemah. Perkataan Bupan membuat mereka bertiga naik darah. Dengan cepat, mereka membuat serangan gabungan. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan bersiap mengencet Bupan. Wajah Xiao Cui, Sang Huang, dan Cupe begitu terkejut. Mereka sangat khawatir dengan Bupan. Teknik yang dikeluarkan bernama telapak tangan Gunung Tai, atau dikatakan teknik Taisan. Bupan menyindir teknik tersebut karena tidak sesuai dengan dampak serangannya. Bupan ingin memberitahu seperti apa teknik Taisan yang sebenarnya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Sebuah cahaya keluar menembus langit yang gelap. Dari celah tersebut, muncul gunung yang sangat besar. Keterkejutan muncul di wajah 3 orang tersebut. Gunung yang sangat besar tiba-tiba hancur menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian mengarah ke 3 orang tersebut. Ledakan yang besar terjadi, banyak debu berterbangan menutupi sumber ledakan. Xiao Cui yang memperhatikan serangan Bupan, dia menyadari Gunung Taisan yang begitu besar memang dihancurkan oleh Bupan agar serangan tersebut tidak mengenai mereka. 3 orang yang sebelumnya sangat diandalkan, saat ini pingsan, tidak berdaya. Pakaian mereka hancur seperti anjing mati. Para pendukung Bupan menyuruh Kiwe menyerah, namun dia tidak mau menyerah. Dia masih memiliki kartu andalan, yaitu Qin Aochang, putra sulungnya. Saat ini, Qin Aochang adalah seorang senior dalam aliansi Wudao. Kekuatannya sebanding dengan master peringkat A. Bupan yang mendengar itu menyuruh Kiwe menelponnya. Dia akan menunggu. Berpindah ke kantor cabang Chusao, aliansi Wudao. Qin Aochang meminta izin kepada Liu Yun untuk pulang. Dia mengatakan ada musuh yang datang menerobos rumahnya. Sementara, dia akan menghentikan keikutsertaannya dalam kompetisi Wuze. Liu Yun menanyakan apakah Qin Aochang memerlukan bantuannya. Dia akan ikut pulang bersama dengan Qin Aochang, memastikannya aman.